Nah, sekarang kita mulai bahas lanjutan yang asdos kemarin, itu yang nomor 3. Nomor 3, menggunakan informasi dari nomor 2, hitunglah depresiasi, beban depresiasi menggunakan metode lumsum. Menggunakan metode apa nih? Jumlah angka tahun. Kemudian yang B-nya menggunakan jumlah angka tahun juga, tapi di sini pembeliannya itu dimulai tanggal 1 April 2022. Nah, kalau menggunakan metode lumsum, itu kita terlebih dahulu, judulnya chapter 11, nomor 3. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita metode jumlah angka tahun itu berarti kan kita cari dulu yang pembagi di bawahnya. Pembagi di bawahnya itu namanya pembilang penyebut. Penyebut, Kak. Penyebut. Berarti kalau rumus penyebutnya itu kan berarti N dikali N tambah 1 bagi 2. Itu kan rumusnya kalau misalnya mencari penyebutnya. Berarti N itu apa? N itu apa? Halo? N itu apa? N itu adalah umur manfaatnya. Umur manfaatnya ini di sini di soal berapa? 8 tahun, Kak. 8. Berarti kita bikin di sini 8. Berarti 8 dikali, terus habis itu 8 ditambah 1 bagi 2. Nah, berarti sama dengan 8 dikali 9 bagi 2. 9 bagi 2 berapa? 4,5, Kak. 4,5, Kak. Jadinya 8 kali 4,5? 36, Kak. 36. Berarti penyebutnya 36. Nah, sekarang kita cari itu beban penyusutan untuk 1 tahun. Penyusutan untuk 1 tahun pertama. Nah, beban penyusutan untuk 1 tahun pertama itu maksudnya adalah beban penyusutan untuk 12 bulan. Jadi 12 bulan pertama itu berapa? Jadi bukan pada tahun pertama, beda 1 tahun pertama dengan tahun pertama. Kalau tahun pertama itu kan berarti di sini, ini kan 2022, berarti tahun pertamanya di sini kan 2022. Nah, kalau 1 tahun pertama itu berarti adalah 12 bulan. 12 bulan. Kalau 12 bulan itu bukan berarti itu hanya tahun 2022 aja, tapi dimulai dari dia memperoleh sampai 12 bulan berikutnya. Nah, kita langsung aja. Berarti beban penyusutan untuk 1 tahun pertama, itu dia N-nya masa umur manfaatnya itu kan 8, berarti mulai dulu dari 8/36 dikali dengan harga perolehannya berapa? 80.000, Kak. 80.000. Nah, berarti kita bikin di sini 80.000 dikurangi dengan nilai sisanya berapa? 8.000. 8.000. Nah, berarti dapatnya nanti berapa? 16.000. 16.000.
Terus habis itu beban penyusutan kita bikin di sini contohnya sampai 3 tahun aja. Tahun kedua. Kalau untuk 1 tahun kedua berarti apa lagi? 7/36 Kak. dikali 80 Kak, dikurang 8.000 kan 72.000. Jadinya berapa hasilnya? 14.000 Kak. 14.000 Kak. 14.000. Kemudian beban penyusutan untuk 1 tahun ketiga. Untuk tahun ketiga berarti gimana rumusnya? 6/36 Kak. 6/36 dikali 72.000. Dapatnya 12.000 Kak. 12.000. Ya. Demikian seterusnya. Sampai nanti 1 tahun ke 8. Nah, soal A itu kan katanya hitunglah beban penyusutan untuk tahun 2022, berarti 31 Desember 2022. Nah, berarti di sini pembeliannya itu tanggal 1 Januari. Berarti kalau yang A itu kita perolehan 1 Januari 2022. Maka 31 Desember 2022 pencatatan kita apa? Debit, depreciation expense, Depreciation expense. Expense apa? Mesin. Kalau depreciation kayak rumusnya depreciation expense mesin atau apa tuh? Ya, mesin nilainya itu karena dia itu bulan Januari perolehannya berarti kan 1 tahun pas 31 Desember itu kan pas 12 bulan berarti langsung aja 16.000. Langsung bikin 16.000. Nah, kemudian kreditnya berarti accumulated depreciation expense, depreciation mesin, nilainya 16.000. Habis itu 31 Desember kita bikin untuk 2 tahun aja. 3. Kalau tahun 2023 berapa beban penyusutannya? 14.000 Kak. Nah, 14.000. Nah, kemudian habis itu 31 Desember 2024. Berarti beban penyusutannya yang 12.000. Nah, habis itu soal yang B. Soal yang B itu jika perolehannya soal yang B-nya jika perolehannya itu was purchased on 1 April 2022. Kalau 1 April 2022 gimana penyusutan tahun 31 Desember 2022-nya? Itu pertanyaannya. Kalau ini kan
Yang A perolehannya itu awal tahun, kalau ini perolehannya pertengahan tahun. Berarti tanggal 1 April. Dua 2022. Pasti. Nah, berarti 31 Desember 2022 dari 1 April ke 31 Desember berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berapa bulan? 9, Kak. Ya, 9. Berarti untuk tahun pertama, berarti untuk 31 Desember 2022 beban penyusutannya itu adalah 9/12 dikali dengan apa? Tahun pertama ini kali dengan 16.000. Penyusutan tahun pertama itu 16.000. Berarti berapa dapatnya? Rp12.000, Kak. Berapa? 12.000. Berarti di sini 12.000. Ini 12.000. Nah, kemudian habis itu untuk yang 31 Desember 2023-nya itu berapa? Ini kan tadi, kalau untuk mencari yang 2023-nya kira-kira gimana sih caranya? Ini kan kakak bilang kan tadi nih untuk yang 1 tahun pertama itu 16.000. Jadi yang 16.000 ini itu adalah untuk 12 bulan. Nah, baru kepake tadi berapa bulan? 9 bulan kan? 9 bulan. Nah, berarti masih ada di sini sisa 3 bulan lagi kan? Ini kan untuk 12 bulan. Berarti masih sisa di sini 3 bulan lagi. Berarti kita pakai di sini. Itu caranya 3/12 dikali 16.000. Habis itu ditambah, kita kan butuhnya dari 1 Januari ke 31 Desember itu kan 12 bulan kan. Sekarang baru kepake 3 bulan, baru 3 bulan beban penyusutannya. Berarti kita butuh 9 bulan lagi kan. Nah, 9 bulan lagi itu kita ambil yang di sini. Yang keduanya lagi. Soalnya kan ini kan udah pas tadi. Udah 9 tambah 3 tadi udah 12, berarti ini udah setahun, udah habis yang ini. Nah, berarti untuk 9 bulannya kita pakai yang di tahun kedua, 14.000. Berarti di sini 9/12 dikali 14.000. Dapatnya berapa totalnya? Ini tambah ini, totalnya berapa? 14.500, Kak. 14.500. Kakak nggak ada nyari. Berarti di sini 14.500. Nah, kemudian untuk tahun 2024 berarti gimana? Ini kan udah kepake berarti 9 bulan. Berarti kalau untuk 2024-nya berarti gimana cara rumusnya tadi? 3/12-nya dikali sama 14.000-nya dulu, Kak. Nanti ditambah 9/12-nya dikali sama 12.000. Ya, berarti kayak gitu. STJ ini.
3/12 kali 14.000. Terus habis itu 12.000. Dapatnya berapa? $12,500, Kak. 12.500. Kayak gitu. Ada pertanyaan yang nomor ini? Paham? Jadi kayak gitu seterusnya. Paham kan? Insya Allah paham, Kak. Nah, ini mau dicatat dulu atau gimana? Minta share bahannya aja nanti atau gimana? Boleh nanti di-share Word-nya nih, Kak. Boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti sekarang kita lanjutin aja. Ada yang mau nyatat atau gimana? Boleh Kak, lanjut aja dulu Kak. Ya udah, kita lanjutkan. Nomor 3, habis itu kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu soalnya menggunakan informasi yang sebelumnya sama informasinya juga ini. Tapi dia menggunakan metode double declining balance method. Berarti itu adalah metode saldo menurun berganda. Nah, kita cari dulu kalau metode saldo menurun berganda ini, itu kita cari dulu berapa sih tarifnya. Berarti kalau mencari tarifnya, tarif penyusutan. Cara mencari tarif penyusutan berarti 100%. Dibagi dengan umur manfaat. Dikali 2. Nah, berarti di sini umur manfaatnya berapa? 8 tahun, Kak. 8 tahun. Berarti kita bikin di sini 8. Terus dikali 2. Dapatnya berapa? 25? 25% kan? Ya. 25%. Nah, berarti di sini tarif penyusutannya itu adalah 25%. Nah, sekarang kita bikin tabel penyusutannya. Nah, untuk tabel penyusutan ini itu kita bikin berarti tambah. Nanti kalau jurnalnya bikin sendiri aja. Sekarang lebih ke tabelnya kita. Beban tanggal, beban penyusutan saldo. Kita bikin 3 aja. Tanggal, beban penyusutan, habis itu nilai buku. Di sini kita bikin itu sampai akhir manfaat, sampai umur manfaatnya habis, berarti sampai 8 tahun. Nah, yang A ini kita jawab yang A. Yang A itu jika perolehannya mesin 1 Januari 2022. Berarti di tanggal ini kita bikin 1 Januari 2022. Nah, kalau misalnya metode saldo menurun berganda ini, itu nilai buku itu nggak ada dikurangi dengan nilai buku. Untuk mencari, biasanya kan kalau misalnya metode lain itu pasti harga perolehan dikurangi nilai sisa kan. Nah, kalau misalnya untuk
metode saldo menurun berganda ini, itu langsung aja tarif dikali dengan harga perolehannya. Di sini harga perolehannya itu 80.000. Maka langsung kita masukin nanti di sini 80.000. Ini sini 80.000. Beban penyusutan tak bulan Januari berarti belum ada kan? Nanti berarti 31 Desember baru ada. Desember 2022. Ini beban penyusutannya berarti berapa? Nah, ini kan tarifnya. Kalau beban penyusutan itu cara mencarinya adalah sama dengan tarif dikali dengan nilai buku tahun sebelumnya. Nah, berarti di sini beban penyusutannya itu adalah 25% kali 80.000 berapa? 20.000, Kak. 20.000. Berarti dibikin di sini 20.000. Kemudian nilai buku adalah buku sama dengan nilai buku yang didapat di sini itu adalah buku tahun sebelumnya dikurang dengan beban penyusutan tahun. Nah, berarti 80 dikurang 20.000 dapat nanti 60.000. Nah, kemudian 31 Desember 2023. Ini berarti baru setahun, 2 tahun, dia sampai 8 tahun. Berarti kalau ini berapa? 60.000 kali 25% dapatnya 15.000, Kak. 15.000, Kak. Berarti nilai bukunya ini berapa? 45.000, Kak. 45.000. Nah, kemudian 31 Desember Desember 2024 berarti 45.000 kali 25% berapa? 11.250, Kak. 11.250. 45.000 dikurang 11.250. 33.750, 33.750, Kak. Nah, kalau misalnya 8 tahun berarti sampai berapa tuh ya? Berarti ini 1, 2, 3, 31 Desember. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini udah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan dia 8 tahun umur manfaatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti di umur manfaat yang terakhir ini itu pas nilai bukunya ini harus sebesar nilai sisanya. Jadi pas di sini, pas di nilai buku ini harus sebesar nilai sisanya. Nilai sisanya berapa? Nilai residunya di soal di sini 8.000. 8.000, Kak. 8.000. Berarti kita tulis di sini 8.000. Langsung kita tulis 8.000. Nah, kita lanjutkan ini dulu. 33.750 kali bagi 4 atau kali 25% dapatnya 8.000. berapa? 8.000 437. 437. Kemudian jadinya nilai bukunya berapa?
25.313, Kak. 25.334. Ya, Terus habis itu dikali lagi 25%, 313, Kak. 313. Kali lagi 25% dapatnya berapa? 6.328. 6.328. Habis itu 25 dikurang 6.328. 18.984, Kak. 18.984. Terus habis itu kali 25% lagi. Ini kali 25%. 4746. 4746. Kemudian 18.984 kurang 4746. 14.237, Kak. 14.237. Terus habis itu kali lagi 25%. 3.559, Kak. 3.559 dikurang 14.237. 11. 10.67. 6. 10.677. 77. Nah, 77, Kak. 677 kan? Atau 10? Iya, Kak. 677. Nah, kemudian habis itu yang untuk tahun di sini itu nggak perlu kita cari ini, biasanya kan 10.677 kali 25%. Nah, tapi di sini adalah kita cari. Nah, untuk mencari yang ini, yang beban penyusutan di sini, gimana supaya 10.677 ini nanti hasilnya jadi 8.000. Nah, berarti caranya itu adalah kita kurang aja ini, 10.677 dikurang 8.000, dapatnya berapa? 10.677 dikurang 8.000. 2677. 2677. 677. Berarti kayak gitu. 10.677 dikurang 8.000. Jadi dia lebih ke selisihnya aja. Yang untuk tahun terakhir itu. Udah, kemudian kita sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Nah, kemudian nanti kalau mau mencari berapa sih total akumulasi penyusutannya, berarti kita jumlah aja ke bawah. Kan akumulasi penyusutan itu kan total dari beban penyusutan kan. Nah, jadi kalau di buku kan ada lagi di sini kolom akumulasi penyusutan. Jadi kalau bikin lagi itu kan panjang kerjaan kita kan. Mending nanti sampai mana kita butuhnya kita jumlah aja yang beban penyusutan ini. Sampai ke bawah itulah nanti beban akumulasi penyusutan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Terus habis itu yang B itu B itu. Ini udah B. B itu katanya apa? Kita nomor 4 kan. Jika diperoleh mesin was purchased on 1 Oktober 2022. Berarti jika diperoleh 1 Oktober 2022. Berarti kalau diperoleh 1 Oktober 2022 itu gimana sih pencatatannya? Nah, kalau pencatatannya nanti bikin aja berdasarkan ini ya, berarti 31 Desember 2022 berarti nanti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan itu nilainya 20.000. Tahun 2023-nya 15.000. Tahun 2004-nya 11.250. 2029 26.77 kayak gitu. Bikin pencatatannya.
Oke. Kita lanjut yang jika perolehan mesin itu 1 Oktober 2022. Berarti kita copy paste aja ini. Ya, maaf. Saya lanjutkan. Ini berarti kita hapus nilai bukunya. Ini diperoleh 1 Oktober. Oktober 2022. Nah, berarti nanti jatuh temponya 8 tahun lagi, berarti kan 1 Oktober 2030 kan. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan sampai di sini, kalau sekarang karena 1 Oktober 2022 berarti nanti habis masa manfaatnya itu adalah 1 Oktober 2030. Nah, kita bikin beban penyusutannya. Nah, di sini beban penyusutannya, tadi kan tarifnya 25% kan. Nah, untuk 31 Desember 2022 ini, karena di sini dia perolehannya itu adalah pertengahan tahun, maka itu agak berbeda cara mencarinya. Kita cari dulu dari Oktober ke Desember, berarti berapa bulan? Oktober, November, Desember. Berapa bulan? 3. 3 bulan, Kak. Ya, berarti 3 per 12. Habis itu dikali dengan 80.000. Ini dikali dengan 80.000. Habis itu kita kali dengan tarifnya. Tarif tadi 25% kan. Dapatnya berapa? 5.000, Kak. 5.000, Kak. Desember 2022. 5.000. Jadi kita bikin di sini beban penyusutannya itu adalah 5.000. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai buku yang pas di sini, berarti 80.000 dikurang 5.000 berapa? 75. 75, Kak. Nah, habis itu untuk mencari yang 31 Desember 2023-nya kan udah pas 12 bulan lagi tuh. Berarti 75.000 dikali 25% berapa? 18.750. 18.000. 18.750. 750. Habis itu 75.000 dikurang 18.750. 56.250, Kak. 50. Kali 25% lagi. 14.062, Kak. 14.062,5. 5. Terus habis itu kurang 56.250 dapatnya 42.187,5. 42.187,5. Terus habis itu dikali 25%. 10.546,8, Kak. 10.546,8. Habis itu dikurang dengan 42.187,5. 31.646,6. 40,6 kali 25%. Nih kali 25%. 79.10,1, Kak. 79.10,1 dikurang 31.640,6. 23.730,4. 730,4.
Habis itu kita kali lagi 25%. 5932,6. 5932,6. Habis itu dikurang 23730. 17.797,8. 97,8. Dikali 25% lagi. 49,4. 49,4. Dikurang 17.797,8. 13.348,3. 13.348,2. 3. 3. Kali 25%. 3337,1. Terus habis itu dikurang 13.348,3. 10.011,2. 10.011,2. Nah, di sini di akhir masa manfaatnya itu harus bikin 8.000. Nah, jadi untuk selisihnya itu ini nggak dikali 25% lagi, tapi dicari aja berapa selisihnya. Supaya nanti hasilnya 8.000, berarti 10.011,2 dikurang 8.000 berapa? 2011,2 Kak. Nah, kayak gitu. Ini 10.011,2 dikurang 8.000. Jadi itu perbedaan kalau misalnya kita pakai metode saldo menurun berganda. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Insya Allah paham Kak. Nah, habis itu kita lanjutkan. Kalau berarti nanti untuk pencatatan beban penyusutannya sama debit depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation expense. Sebesar nilainya masing-masing di sini. Untuk mencari akumulasi penyusutannya, jumlahkan aja ke bawah. Kemudian nomor B udah. Kita lanjut berarti nomor berikutnya. Kita lanjut nomor 5. Perusahaan membeli mesin tanggal 1 Juli 2023 seharga 28.000. Kemudian dia bayar 200 untuk title fees and country property tax. Ini kayak BPHTB Audi kita. Terus habis itu 100, terus property tax 125. Ini nih 200 ini biaya balik namanya. Ini property tax-nya kayak BPHTB. Kemudian Komensky paid 500 untuk pembayaran ongkos angkutnya. Dan kemudian 475 untuk kontraktor itu membangun platform untuk meletakkan mesinnya nih. Jadi gini ceritanya, kita harga perolehan aset itu adalah harga seluruh biaya yang kita keluarkan sampai aset tersebut bisa kita gunakan. Nah, di sini berarti kalau misalnya title fees itu kan biaya balik namanya, berarti kan perlu tuh kan. Berarti ini termasuk harga perolehan. Kemudian BPHTB itu kan berarti juga masuk property tax ini. Terus habis itu shipping charge berarti itu juga kan dia antarin ke rumah kita mesinnya. Terus habis itu yang 475 ini tempat untuk meletakkan mesinnya itu. Jadi mesin itu kan perlu tempatnya itu. Jadi untuk meletakkan mesin itu dibangunlah tempatnya, biayanya 475. Nah, kemudian pertanyaannya hitunglah the depreciable base dasar penyusutannya untuk new mesin ini dengan menggunakan metode straight line depreciation, metode garis lurus. Nah, di sini nomor berapa kita lagi? Nomor 5 ya. Ini nomor 5.
Ya, nomor 5. Berarti kita lanjut yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu, kalau misalnya nilai yang akan didepresiasi itu adalah kalau dengan menggunakan metode garis lurus, apa rumusnya? Nilai yang akan didepresiasi kalau menggunakan garis lurus, apa sih rumusnya? Harga perolehan Dikurang dikurang nilai sisa. ekonomi. Nah, di sini kita nggak bagi umur manfaat, karena nilai yang akan didepresiasi itu adalah berapa sih nilai yang akan kita susutkan, itu dia. Sedangkan kalau misalnya kita bagi dengan umur manfaat, itu berarti adalah depresiasi per tahunnya berapa, kayak gitu pertanyaannya. Kalau cuma ditanya berapa sih nilai yang akan didepresiasi, berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kalau ditanya berapa sih beban penyusutan per tahun, baru nanti dibagi dengan umur manfaat. Berarti di sini harga perolehannya berapa di soal? Harga perolehannya di soal itu adalah 28.000 ditambah 200 tambah 125. Jadi 28.000 ditambah berapa? Tambah 200 tambah 125. 5 tambah 500 5 ditambah 500 tambah 475 tambah 475. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biayanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian habis itu kita kurang dengan nilai sisanya di sini berapa? Nah, nilai sisanya di sini has estimated useful life, berarti di sini umur manfaatnya 6 tahun, nilai sisanya 3.000. Kita kurang dengan 3.000. Dapatnya berapa? 28.000. Ini harga perolehan aja baru dikurang dengan nilai sisa 3.000. Dapatnya 26.300 berapa? 26. 300 Kok 26? Iya. 26.300. Terus habis itu berarti udah nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Nah, di sini perusahaan membeli 1 buah equipment, harga perolehannya itu 200.000. Kemudian equipment tersebut punya komponen, terdiri dari komponen A, B, dan C. Nah, jadi kayak gini. IFRS itu mensyaratkan bahwa ketika suatu aset itu memiliki komponen yang nilainya itu material atau nilainya itu cukup signifikan